Dampak atau efek stres terhadap sistem tubuh. Saat Anda merasa stres, semua sistem tubuh Anda akan meresponnya dengan cara yang berbeda-beda. Stres kronis dapat berdampak pada kesehatan Anda secara keseluruhan, mempengaruhi sistem tubuh. Sistem saraf pusat dan endokrin. Sistem saraf pusat adalah yang paling bertanggung jawab dalam merespon stres, mulai dari pertama kali stres muncul sampai stres menghilang. Sistem saraf pusat menghasilkan respon fight or flight saat tubuh mengalami stres. Juga memberikan perintah dari hipotalamus ke kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Saat kortisol dan adrenalin dilepaskan, hati akan menghasilkan lebih banyak gula dalam darah untuk memberi energi pada tubuh Anda. Jika tubuh Anda tidak menggunakan semua energi tambahan ini, maka tubuh akan menyerap gula darah kembali. Namun, bagi orang yang rentan terhadap diabetes tipe 2, gula darah ini tidak bisa diserap semua sehingga mengakibatkan kadar gula darah meningkat. Pelepasan hormon adrenalin dan kortisol menyebabkan peningkatan detak jantung, pernapasan lebih cepat, pelebaran pembuluh darah di lengan dan kaki, dan kadar glukosa darah meningkat. Saat stres mulai menghilang, sistem saraf pusat juga yang pertama kali memerintahkan tubuh untuk kembali ke normal. Pada sistem pernapasan, stres membuat pernapasan Anda lebih cepat sebagai upaya untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini mungkin tidak masalah bagi banyak orang, tetapi bisa menyebabkan masalah pada orang dengan asma atau emfisema. Napas cepat atau hiperventilasi juga dapat menyebabkan serangan panik atau panic attack. Pada sistem kardiovaskular, saat Anda mengalami stres akut, yaitu stres dalam waktu singkat seperti karena terjebak macet atau karena ada suatu kejadian yang luar biasa, maka detak jantung akan meningkat serta pembuluh darah yang menuju ke otot besar dan jantung akan melebar. Hal ini menyebabkan peningkatan volume darah yang dipompa ke seluruh tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Pada saat stres, darah perlu dialirkan dengan cepat ke seluruh tubuh, terutama otak dan hati, untuk membantu menyediakan energi bagi tubuh. Juga saat Anda mengalami stres kronis, yaitu stres dalam jangka waktu yang lama, maka detak jantung Anda akan meningkat secara konsisten. Tekanan darah dan kadar hormon stres juga akan meningkat secara berkelanjutan, sehingga stres kronis dapat meningkatkan risiko Anda terkena hipertensi, serangan jantung, atau stroke. Pada sistem pencernaan, saat stres, peningkatan detak jantung dan pernapasan dapat mengganggu sistem pencernaan Anda. Anda mungkin akan makan lebih banyak atau lebih sedikit dari biasanya. Risiko Anda mengalami heartburn atau jantung terasa panas, kemudian reflux asam atau asam lambung, dan mual, muntah, atau sakit perut juga meningkat. Stres juga dapat mempengaruhi pergerakan makanan di dalam usus Anda, sehingga Anda bisa mengalami diare atau sembelit. Pada sistem otot rangka, otot-otot Anda akan menegang saat stres dan kemudian akan kembali normal lagi saat Anda sudah tenang. Namun, jika Anda mengalami stres yang berkelanjutan, maka otot Anda tidak mempunyai waktu untuk rileks.
Sehingga otot-otot yang tegang ini akan mengakibatkan Anda mengalami sakit kepala, nyeri punggung, nyeri bahu, nyeri pinggang, serta nyeri seluruh tubuh Anda. Pada sistem reproduksi, stres juga berpengaruh pada gairah seksual Anda. Mungkin gairah seksual Anda akan menurun saat Anda sedang mengalami stres kronis. Namun pada pria, lebih banyak menghasilkan hormon testosteron selama stres yang dapat meningkatkan gairah seksual dalam jangka pendek. Jika stres berlangsung dalam waktu lama, maka kadar hormon testosteron pria akan mulai menurun. Hal ini dapat mengganggu produksi sperma yang akan menyebabkan disfungsi ereksi atau impotensi. Sedangkan pada wanita, stres dapat mempengaruhi siklus menstruasi. Saat stres, Anda mungkin mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur, tidak mengalami menstruasi sama sekali, atau mengalami menstruasi yang lebih berat. Pada sistem imun, saat Anda stres, tubuh merangsang sistem kekebalan tubuh untuk bekerja. Jika stres yang Anda rasakan bersifat sementara, ini akan membantu tubuh Anda dalam mencegah infeksi dan penyembuhan luka. Namun jika stres terjadi dalam waktu lama, maka tubuh akan melepaskan hormon kortisol yang akan menghambat pelepasan histamin dan respon peradangan untuk melawan zat asing. Orang yang mengalami stres kronis akan lebih rentan untuk terkena penyakit seperti influenza, flu biasa, atau penyakit infeksi lainnya. Stres kronis juga membuat Anda lebih lama untuk sembuh dari penyakit atau cedera. Memicu sel kanker. Dr. Ang Peng Tiam dari Parkway Cancer Center Singapura meyakini bahwa stres yang dialami oleh seseorang bisa menyebabkan kanker dan mampu memicu kanker untuk kembali mendatangi seseorang yang telah dinyatakan sembuh dari kanker, alias kambuh lagi. Setiap kali ada pasien saya yang mengalami serangan ulang kanker atau kambuh lagi kankernya, saya dengan hati-hati menyelidiki apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Sering di antara mereka bersedia membuka diri dan berbicara tentang suaminya yang tidak setia, masalah keuangan, ketidakbahagiaan di tempat kerja, atau masalah-masalah dengan anak-anak dan studi mereka, dan lain-lain, ujar Dr. Ang. Cara mengatasi stres. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi stres dan juga termasuk penyakit secara keseluruhan, karena dia berhubungan. Untuk bisa mengatasi stres dengan baik, benar, dan menyeluruh, maka kita perlu melibatkan 4 aspek. Yaitu pertama, aspek spiritual, kemudian kedua, aspek psikologis, ketiga, aspek biologis, dan keempat adalah aspek fisika. Dengan melibatkan 4 bagian ini, maka akan mudah kita mengatasi stres dan juga termasuk penyakit secara keseluruhan. Bagaimana caranya, metodenya? Silakan Anda simak di video-video berikut di channel ini. Jika Anda ingin info lebih lanjut, silakan Anda bisa cek deskripsi di bawahnya, ya, ada nomor dan link yang akan kami cantumkan. Tetap semangat, tetap optimis, dan yakinlah bahwa di dalam semua kejadian yang kita alami, maka sesungguhnya itu ada cara Tuhan untuk membuat kita semakin dekat kepadanya dan akan membuat kehidupan kita akan meningkat, derajat kita naik, kita akan menjadi manusia yang lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin.